Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama kali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa pada pagi yang berbahagia ini kita masih selalu diberikan Allah curahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini, khususnya di sekolah, di kelas 10 yang kita cintai ini. Selawat beringkat salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak yang berbahagia, sebelum kita masuk materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya di kelas 10, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alani minas sholihin. Semoga dengan doa tadi diawali kita untuk belajar, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, untuk materi selanjutnya, mari kita lihat bab 6 tentang larangan perbuatan zina. Sebelum kita membahas materi tentang larangan perbuatan zina, maka kita harus melihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membaca Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan perbuatan zina. Kedua, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan perbuatan zina. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan perbuatan zina. Keempat, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan perbuatan zina. Kelima, peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan perbuatan zina, serta peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Baiklah anak-anak sekalian, sepertinya materi kita sudah panjang, tapi masih semangat kan? Nah, sekarang kita masukin materi yang selanjutnya tentang larangan perbuatan zina. Dalil tentang larangan berbuat zina di dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلَن يَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Shadaqallahul azim. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki
deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dan selanjutnya, hadis riwayat Abu Daud tentang dalil larangan berbuat zina yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza zana ar-rajulu kharaja minhul iman kana alaihi kazullati wa izan qata'a raja'a ilaihil iman. Yang artinya, Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang laki-laki berzina, maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan. Jika telah selesai, maka keimanan tersebut kembali kepadanya. Hadis Abu Daud. Anak-anak Bapak sekalian, sekarang kita lihat isi kandungan ayat dan hadis surah An-Nur ayat 2, yang dimana pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas dalam menghukum seseorang yang berbuat zina. Kedua, menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina ghair muhsan 100 cambukan dan diasingkan. Pelaku zina muhsan dirajam. Ketiga, menurut Buya Hamka, hukuman bagi pelaku zina harus dilakukan. 4, dalam pelaksanaan hukuman zina disaksikan oleh minimal 4 orang. Sedangkan dari hadis riwayat Abu Daud, di sana menerangkan perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan dari diri seseorang yang beriman. Hal ini karena zina termasuk perbuatan dosa besar. Selanjutnya, di sini akan kita lihat larangan perbuatan zina dari pengertian sampai dengan ciri-ciri perbuatan zina. Yang pertama, hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. 2, zina muhson. Zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Hukumannya dirajam dengan mengubur pezina setengah badan dan dilempar dengan batu hingga meninggal. Yang terakhir, zina ghairul muhsan. Zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah, masih pejaka atau gadis. Hukumannya dicambuk 100 kali sampai diasingkan selama 1 tahun. Kemudian daripada itu, ada larangan perbuatan zina lagi, yang di dalamnya ada akibat perbuatan zina. Yang pertama, akan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala orang itu dan Rasulnya sebelum perbuatan dan menjalani hukuman. Kedua, menghancurkan masa depan anak itu sendiri. 3, merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak. Bila dilakukan lebih dari 1 laki-laki, akan menggugurkan nasab. Keempat, mendorong perbuatan dosa lainnya. 5, menimbulkan berbagai penyakit kelamin. 6, terjerat hukum rajam hingga mati atau dicambuk 100 kali dan diasingkan.
7. Menanggung hukuman sosial dari masyarakat. Terakhir, nasab keturunan dari hasil zina tidak jelas sehingga anak tidak mendapatkan warisan. Selanjutnya, cara menjauhi perbuatan zina. Yang pertama, segera menikah jika telah mampu. 2. Menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. 3. Jangan mendekati hal-hal yang menjerumus kepada perbuatan zina. 4. Memilih teman bergaul yang baik akhlaknya. 5. Membaca buku-buku keislaman itu, khususnya tentang bahaya zina. Sedangkan keenam, membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat berzina. Yang terakhir, mendengarkan nasihat ulama dan biasakan puasa sunnah. Kemudian kita lihat anak-anak sekalian, hikmah menjauhi perbuatan zina. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi perbuatan yang kita lakukan. 2, kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena mentaatinya. 3, dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. 4, dapat menjaga kesucian martabat diri dan keluarga. 5, terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh perzinahan. Dan yang terakhir, terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Dari cara mengatasi pergaulan bebas tadi, sekarang kita dapat mengambil hikmah menghindari pergaulan bebas tersebut. Yang diantaranya adalah pertama, dapat memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedua, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 3, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan keempat, terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat. Terakhir, dapat menggapai cita-cita di masa yang akan datang. Baiklah anak-anak sekalian, dari penjelasan awal sampai dengan akhir ini akan kita tutup, kita dapat menarik kesimpulan tersebut. Yang dimana kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaatnya. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memiliki pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada anak-anak sekalian, anak bapak yang sudah memperhatikan bagaimana penjelasan materi tersebut. Barangkali di sana sini pasti Bapak mempunyai kekurangan dan ada kelebihannya juga. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri daripada materi ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.